Saya sangat tertarik tadi yang Dokter Rama itu clapping dirinya sendiri, tetapi klien bisa ikut sembuh. Ini luar biasa itu. Dan ini perlu pembahasan khusus ya, perlu pembahasan khusus. Saya yakin ini very interesting ya untuk kita diskusikan. Jadi kita akan membuktikan benar-benar bahwa kreatif trauma cleansing itu kreatif. Ini bukan hanya tepuk-tepuk ini. Ini bakal kreatif. Nah, kreatifnya inilah tugas kita untuk mengembangkan CTC. Saya kira itu tambahan saya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada silakan sharing. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya, silakan. Mohon izin Pak. Aku mau sharing, Pak. Sedikit sharing. Halo. Sebentar, Pak Kristiananda dulu ya. Kayaknya setelah ini Mbak Widuri ya. Pak Kristiananda silakan. Ya, Pak Jumala. Jadi saya tertarik dengan paparan dari Profesor Umi dari Malaysia. Ya. Yang lebih ke amigdala. Saya pernah menanyakan pribadi ke Pak Jumala. Yeah. Jadi di dalam men-clapping, saya lebih ke arah di bawah telinga ini cukup lembut. Itu tujuan saya langsung saya menusuk ke amigdala. Oke. Nggak perlu tepuk-tepuk, tapi cukup dengan 3 jari, lembut, tapi di bawah kuping. Itu tujuan saya langsung ke pusat emosi amigdala. Kemudian itu yang saya lakukan. Kemudian saya juga mohon maaf, saya yang jiplak Pak Jumala. Waktu itu secara nggak tatap muka, nggak bisa tatap muka, tapi saya pakai ini Pak. Kesini Pak. Dia menterapi dirinya sendiri lewat pikol. Dia punya penyakit diabetes berat, sudah cuci darah. Ya, tapi umurnya lebih muda daripada saya. Dia merasa cemburu dengan istrinya yang masih seger. Dia sebenarnya nggak bisa apa-apa. Dia merasa galau. Saya pakai caranya Pak Jumala yang menterapi siapa itu? Saya pernah lihat itu. Jadi di sini dia orang ini orang Sulawesi, terapis itu ya, terapis. Dan itu efektif Pak Jumala. Ya. Jadi saya nggak bisa hadir karena cukup jauh juga, lumayan pakai pikol. Ya. Pakai 4 jari ini di dekat sini kepala, di ubun-ubunnya agak reda, lama-lama hilang tinggal 10%. Terus saya kejar terus, tapi ya itu tadi Pak Jumala, provokasi ala Pak Jumala, saya terapin provokasi terus. Wah, ini provokasinya Pak Jumala perlu ditiru ini. Saya provokasi terus. Itu untuk manusia. Dan rupanya saya secara nggak sadar pohon jambu saya tadinya oleh tukang saya itu mau ditebang habis. Saya tepuk-tepuk. Tahunya itu CTC. Apanya yang ditepuk? Apanya? Batangnya saya tepuk. Jangan mati. Batang bagian mana? Bagian yang bisa dijangkau tangan. Oke. Berdiri. Saya jangan mati. Pak Afnan, attention please, Pak Afnan. Saya tetap pakai 3 jari. Kamu jangan mati, kamu berbuah. Itu ternyata CTC. Gerakan tangan saya itu seperti clapping CTC. Dan ternyata sampai sekarang tetangga saya satu deret cuma ke bagian jambu, nggak jadi mati, walaupun tinggal separuh hampir tumbang itu. Tapi itu tadi, jangan mati. Ternyata sekarang seperti itu. Oh, rupanya ada pengalaman juga Pak Afnan ya barangkali ya. Terapi kucing, saya terapi tanaman. Ternyata CTC bisa. Tanaman Pak Afnan. Ini beliau sudah praktis. Terapi pada pohon ya. Sudah praktik tuh Pak Kristiananda pada pohon. Wah, luar biasa. Itu, Pak Jumala, itu Mbak Anis itu sama kadal. Ya. Ditepuk-tepuk juga itu, langsung sembuh. Hidup lagi. Wah, luar biasa. Pak Jumala, tapi teknik yang seperti 3 jari ini yang Bapak praktekkan dan saya ikuti, itu sudah resmi sebagai gerakan CTC? Enggak. Jadi begini, sebetulnya beda yang Bapak pahami dengan yang saya maksud itu beda. Tapi Bapak kan efektif, ya udah nggak apa-apa, lanjutkan aja Pak. Oh gitu ya. Kalau yang saya pahami begini, ya Pak, ini
Jadi ketika beliau itu ditanya dan kemudian emosinya keluar, lalu gesturnya seperti ini, perhatikan semuanya sebentar, saya ulangi ya. Saya spotlight dulu. Mana my spotlight? Nah, begini Pak Kristiananda, beliau itu saya tanya, begitu saya tanya emosinya akan keluar. Setiap emosi keluar itu begini dia. Nah, ini gestur. Ini adalah gestur. Kalau gestur tubuh ya. Iya, kalau gestur itu kita ubah menjadi begini, maka emosinya itu rontok. Ya, oke, saya ulangi. Setiap saya tanya, apa yang Bapak takutkan? Saya takut saya yang dituduh akibat terapi saya, dia meninggal dunia. Jadi itu terapis yang menterapi orang, tapi akibat terapinya orang itu meninggal. Tapi bukan terapi CTC ya, bukan. Nah, terus datang kepada saya, itu ikut CTC. Nah, dia saya terapi kan supaya nggak trauma, karena dia seperti dituduh meninggal. Setiap dia bercerita tentang itu, tangannya begini. Nah, ini adalah gestur. Dan gestur ini selalu terulang. Setiap dia mengatakan itu, selalu begini. Oleh karena itu, pelan-pelan saya suruh tarik tangannya. Pelan-pelan sekali. Nah, mengapa pelan-pelan? Supaya fokusnya tetap kepada emosinya. Kalau ditarik begini, maka emosinya lepas seketika saat itu dan tidak ada proses CTC-nya nggak ada. Nah, begitu ditarik pelan-pelan sambil fokus terus kepada rasa takutnya itu, takut dituduh malpraktek. Malpraktek, sorry. Takut dituduh malpraktek, itu pelan-pelan sambil dirasakan. Nah, ini menghancurkan emotion. Itu sebetulnya yang saya lakukan, dan itu bukan hanya sekali dua kali. Saya pernah di dalam seminar terbuka, ada orang bercerita, setiap dia emosi, tangannya begini. Nah, itu saya suruh turunkan, maka emosinya sembuh. Nah, itu ya sahabat-sahabat, yang kemarin sudah saya maksud, tetapi Pak Kristiananda, dikira di sini ada sesuatu. Tapi kalau itu bisa menyembuhkan Pak Kristiananda, lanjutkan. Terima kasih. CTC memang begitu. Seperti juga di sini amigdala itu. Ya. Tertarik itu. Amigdala itu kan suatu organ kecil di otak, paling dekat ada lewat lubang telinga. Ya. Di situlah fokus saya di situ, bukan di pipinya begini. Tapi terutama kalau ibu-ibu kan nggak mungkin begini, nanti suaminya cemburu lagi. Saya pakai 3 jari di bawah kuping ini supaya amigdalanya tersentuh. Penelitian dari Profesor Umi sudah keluar, Pak Jumala? Belum. 1 tahun itu, Pak. Ya, saya menunggu itu Pak Jumala. Ya, nanti saya korelasi CTC dengan amigdala. Kita sampaikan ya. Dr. Umi, Pak. PhD, Pak. Ya. Oh, PhD. Mohon maaf, izin bertanya, Pak Jumala. Ya. Okey, sedikit saja saya ingin bertanya. Okey, terkait dengan apa yang telah dibicarakan oleh Pak Kristiananda dan juga Dr. Rama, adakah dalam perawatan CTC perlu disentuh pada amigdala? Kerana apa yang telah dibicarakan oleh Dr. Rama, ia menyentuh hanya pada dirinya sendiri, tidak menyentuh pada pasiennya, namun alhamdulillah terawat. Manakala Pak Kristiananda, Pak Kris. Okey. Namun Pak Kris menekankan pentingnya untuk disentuh pada amigdala. Apa komentar Pak Jumala? Mungkin Dr. Rama juga bisa untuk menambah lagi. Sebelum dokterannya saya sampaikan dulu ya. Komentar saya adalah itu belum termasuk catatan yang resmi dari CTC. Tetapi kalau itu terbukti efektif, boleh dilanjutkan ya dengan hati-hati. Boleh dilanjutkan dengan hati-hati. Silakan Pak Kris, lanjutkan saja. Terima kasih. Ya, tapi itu kalau belum banyak bukti, kita belum berani memberikan rekomendasi formally. Jadi belum berani direkomendasikan secara formal. Itu Pak Afnan jawaban saya, Pak.
Tapi itu tidak melenceng ya dari CTC. Insya Allah enggak ya, hati-hati ya Pak. Yang di sini saya juga belum tahu. Tapi asal pelan-pelan saya kira oke Pak. Lembut Pak, Yes, lembut yes, dengan yes. 3 jari. Saya kira oke. Saya kira oke Pak. Terima Kalau kasih, Pak lembut Jumala. saya kira oke. Insya Allah oke. Pak Jumala, Oke. mau tanya Pak, atau Iya. mungkin komen ya, terkait dengan pengalaman Dokter Rama, itu yang tadi yang clapping Dokter Rama, itu kalau misalnya itu memperkuat imagery-nya si klien, Yes, itu. jadi dia menjadi, nanti kamu bayangkan ini yang apa yang di clapping kamu ya, misalnya gitu ya. Iya, Pak imagery. Rama ketika sambil clapping, beliau bisa empati sekali dengan keadaan. Jadi Yap, saya kira prosesnya di situ, sehingga tanpa yap. disentuh pun klien itu bisa sembuh. Sangat sepakat, sangat sepakat. Jadi Iya. seperti hipno begitu ya. Agak-agak mengandung itulah ya. Jadi induction Imagery. sebetulnya itu induction itu. Provokasinya yang penting ya. Iya, provokasinya tentu saja iya, tetapi clappingnya itu yang Tapi tetap clean orang language ya. betul, clean language-nya tetap Tapi dia bisa main. menjiwai sekali gitu loh. Ya. Rasain membayangkannya sangat total gitu. Iya, jadi gini loh, itu NLP banget itu Mama Nong. Yes. Jadi ketika saya tepuk-tepuk begini, kamu merasakan ditepuk itu kan sangat sangat hipno, sangat apa namanya ya, induction lah, Induction, ya. ya. Setuju Mama Nong? Ya. Dokter Rama mau sampaikan something untuk respon Pak Afnan? Ya lewat. Sorry ya Pak Afnan, jadi belum ada respon. Ayo Pak Juwana. Silakan. Tadi Pak Afnan dengar nggak? Pak Afnan bicara, Bapak dengar nggak? Dengar. Oh dengar. Silakan, Ya. Dokter Rama. Ya, satu sisi memang bisa menggunakan teknik hipnosis, tetapi ini lebih kepada intention. Jadi niat itu sampai sebelum praktek. Jadi ketika kita berniat saja itu sudah sampai. Jadi perlunya niat ketika kita melakukan CTC. Jadi ketika kita melakukan CTC tadi, ya. Jadi pancaran energi itu sudah sampai. Ini kita membuktikan kekuatan niat sebenarnya. Betul. Ya, Power of niat. Kekuatan niat. Niat itu sampai innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Aduh. Ya, Pikiran atau niat, oke. Pak? Pikiran atau niat itu? Kekuatan pikiran atau niat? Niat. Intention, niat. Kekuatan niat. Nanti bisa dipraktekin waktu bulan September, Pak Badrun, Pak Afan. Mantap. Ya, insyaallah. Mantap. Jadi pengen Termasuk- ke Semarang. Ya. Oh, yang Jogja, yang dari Malaysia, dari Aceh aja. Dokter Rama ini Aceh teman-teman ya. Dokter numpak kereta. Yes, semangat. Nanti Bunda Sofi kita provokasi tekan Semarang juga. Asik. Kemarin kan Lebaran katanya mau ke Semarang nggak jadi, ya udah ini gantinya nanti September. Jumala mau sharing. Oh mantap. Ini Ibu Niken dari Surabaya. Ya, saya ada klien ya, seorang ibu dan dia selama ini sudah ketergantungan dengan obat jantung dan dia sudah sering ini ya rekreasi ke dokter jantung ya, pindah-pindah dokter jantung gitu. Setelah saya CTC, ternyata kan dia banyak masalah ya, banyak masalah yang sudah lama karena itu bermasalah dengan suaminya dan suaminya sudah meninggal. Setelah saya CTC, alhamdulillah sakit jantungnya yang dia rasa sakit jantung itu hilang. Jadi Alhamdulillah. ya 1 minggu setelah itu dia bilang, saya sudah nggak konsumsi obat, juga saya sudah ke dokter katanya saya baik-baik aja. Barakallah. Seperti itu akhirnya dia bawa semua keluarganya mulai dari adiknya, kakaknya, anaknya, ponakannya semua terapi ke saya. Seperti itu. Alhamdulillah. Terus yang ini ya self harm anak-anak pondok itu
ada sampai 200 sayatan. Masya Allah. Sayatan. Terus Dan dia itu laki perempuan ya? perempuan. Oke. Akhirnya jadi keloid. Oh. Dia itu menyayat lebih dari 200 dan dia menciptakan karakter di pikirannya. Karakter di pikirannya, dan setelah saya tanya, sejak kapan kamu ada karakter? Jadi dia punya teman, dia menciptakan namanya itu Rose. Dia bilang Rose itu kapan mulai ada Rose itu? Ternyata sejak dia usia 6 tahun, saat dia diabaikan sama kakak-kakaknya. Nah, akhirnya dia itu Rose itu apanya dia? Temannya? teman, tapi dia menciptakan di pikirannya. Oke. Menciptakan teman Rose itu karena dia marah sama kakaknya. Nah, dia tidak mungkin menyakiti kakaknya atau marah sama kakaknya. Saat itu kan dia masih kecil, sedangkan kakaknya sudah besar. Jadi dua kakaknya ini selalu bersama, dan dia selalu ditinggal. Itu dia merasa sakit, dan itu ternyata tersimpan lama. Dan dia menciptakan Rose itu untuk kalau dia marah, Rose itu yang dia sakiti. Jadi saya berusaha menghilangkan Rose, dia nggak mau. Dia lebih baik kehilangan kakak daripada kehilangan Rose, karena kalau dia marah, Rose lah yang dia sakiti. Oh. Seperti itu, dan kalau dia kesepian, Rose lah yang memeluk dia. Seperti itu. Nah, akhirnya saya hilangkan dulu saat Yang kenapa dihilangkan apanya? ini Rose-nya? saya belum hilangkan Rose-nya saat itu. Oh, tapi persoalannya dulu ya? Persoalannya dulu. Jadi saat dia Rose itu muncul itu saat apa? Dia marah. Nah, marahnya itu marah pertama kalinya. Marah pertama kalinya kan sama kakaknya. Saya hilangkan marah pertama kali sama kakaknya. Oke. Seperti itu. Dan untuk menghilangkan Rose itu saya pakai submodality. Saya taruh di dalam TV. Seperti itu. Edit submodality ya. Submodality. Yang belum tahu edit submodality silakan ikuti training edit submodality mastery. Oh, nggak ikut rugi ya, Bu Niken ya. Iya. Untuk menghilangkan Rose. Nah, Rose-nya berhasil hilang, tapi dia menciptakan lagi Rose yang lain. Nah, itu saya kejar emosi-emosi lainnya itu. Akhirnya sampai dia merasa sudah tidak membutuhkan Rose lagi, seperti itu. Dan yang untuk harm self-nya itu, self-harm-nya itu apa yang dia rasakan saat dia menyakiti tubuhnya itu sampai 200 sayatan itu ya. Dia bilang dia merasa terpuaskan. Nah, rasa puas itu yang saya clapping itu. Ya. Saya lanjut. Saya cukup kesulitan karena dia tidak bisa bahasa Indonesia. Saya juga tidak bisa mengikuti bahasa Inggrisnya dia yang terlalu cepat. Loh, itu orang mana? Itu dia orang Indonesia, tapi dia tinggal di Qatar. Oke. Ya, akhirnya dia seminggu ke Surabaya, hanya terapi. Seperti itu. Bu Niken, saya kepingin tanya nih, kalau sudah sampai ada Rose atau ada apa ya, tokoh yang diciptakan sendiri, itu sudah complicated menurut saya. Ibu Niken berapa kali bertemu dengan anak itu? 4 kali. 4 kali. Mantap. 4 kali. Luar biasa. 4 kali. Dan satu sesi itu sekali pertemuan saya bisa, yang paling lama memang untuk menghilangkan Rose-nya itu bisa sampai 3 jam, 4 jam. Wow. Ya, oke. Ya. Saya juga pengalaman menterapi salah satu pengacara terkenal di Indonesia. Ya. Yang lumayan terkenal, dan itu dia kalau marah itu
tubuhnya getar semua. Dia ketakutan kalau itu akan stroke, seperti itu. Nah, memang inner child-nya banyak, dan itu saya untuk menghilangkan yang complicated-nya tadi itu cukup lama juga. Ya, ya. Tapi ya dari pagi sampai sore itu enggak, ya berhenti, lanjut, seperti itu. Seperti itu, Pak. Dahsyat, luar biasa. Terima kasih Bu Niken. Ini sharing kita malam ini memang subhanallah, ini luar biasa ya. Jadi saya kira sharing seperti ini sangat penting. Sahabat-sahabat sekalian, ada berita bagus dari saya. Sore tadi saya ketemu seorang desainer top Indonesia, namanya Ibu Ina Priyono. Saya sebut nama karena saya sudah izin. Ya, Ina Priyono itu adalah salah satu desainer Indonesia yang sudah berkali-kali ke Paris ya untuk pameran ke Eropa, ke Slovenia, ke banyak negara lah. Di Singapura juga sudah berkali-kali katanya ya. Nah, tadi sore saya punya kesempatan untuk menterapi di beliau ya. Dan CTC ini akan semakin ini ya sahabat-sahabat ya, insya Allah akan semakin masuk ke berbagai profesi. Saya itu punya informasi bahwa salah satu desainer top Indonesia juga namanya adalah Bunda Ana Avanti. Nah, itu tidak berani naik pesawat. Nah, saya ini kepingin terapi Bu Ana Avanti nih. Orang Semarang itu, Pak. Iya, orang Semarang. Beliau itu nggak berani naik pesawat. Saya dengar begitu. Dan tadi sudah saya sampaikan ke Bu Ina. Bu Ina itu karena sahabatan dengan Bu Ana Avanti, untuk bisa menyampaikan ke Bu Ana, saya tawari kalau mau terapi sama saya, for free ya. Saya kasih for free, memang spesial. Karena beliau itu luar biasa, circle-nya itu adalah circle artis-artis ya. Karena beliau itu desainernya para top artis Indonesia. Oke, sahabat sekalian, kita masih punya waktu 30 menit ya untuk sharing. Ini sharing yang luar biasa menurut saya. Banyak yang di luar dugaan saya, sahabat-sahabat ya. Hal-hal baru juga banyak muncul, tapi memang perlu pembuktian yang cukup banyak sehingga nanti akan kita masukkan ke dalam tekniknya CTC yang sekarang baru saya rekomendasikan 2, yaitu neck squeezing dan clapping. Tetapi kalau teman-teman mungkin nanti akan menemukan teknik-teknik baru, termasuk harapan saya senam Tai Chi ini bisa kita masukkan ke CTC. Ya, sehingga tidak perlu ada clapping, orang diajak senam itu bisa releasing. Begitu. Nah, terus kalau Tai Chi, ya silakan. Pak. Cocok ya? Tai Chi itu gerakannya ada yang merilis emosi, ya, menghilangkan dendam, terus kemudian memupuk energi. Ya. Pak, cuma nanti kalau udah latihan 6 bulan aja baru berasa, akan terlihat wajahnya beda. Gitu ya? Dan terutama powernya juga beda, Pak. Power apa ini maksudnya? Ya sih. Ya wes, oke. Oke, Pak Christian Anda, thank you. Sahabat-sahabat, ada yang ingin menambahkan, silakan. Bu Widuri tadi mau nggak jadi ya? Bu Widuri sekarang Bu Widuri. Pak, menarik banget ya. Aku waktu itu baru hari pertama ikut kelas CTC. Aku terapis, pakai beberapa teknik. Tapi pas hari pertama itu sorenya ada teman saya kecelakaan motor. Kayaknya dia ngantuk, terus dia rem mendadak, jadi dia jatuh ke bawah mobil, ke kolongnya gitu, Pak. Oke. Singkat cerita dia datang, tapi karena saya lagi training online sama Dokter Rama, terus akhirnya dia pulang. Karena saya juga mau bantu, akhirnya saya terapinya. Betul kata Dokter Rama ya, saya pikir ini memang kuncinya dari terapis adalah intention. Jadi niat kita, jadi energi insya Allah sampai. Sisanya ya insya Allah yang bantu gitu. Akhirnya aku terapinya juga karena jarak jauh video call, teman aku tuh udah pulang,
Aku cuma bilang, oke, bayangkan saya menempelkan tangan di pipi. Gitu. Dan itu dari dia skala 0 ke 10 tuh nggak mempan, Pak. Dia bilang, aduh ini 100 aja masih belum bisa mengungkapkan sakitnya. Yes, Karena yes. dia kan baru jatuh gitu kan, makin Yeah. lama kan makin Yeah. sakit terasa gitu. Karena Yeah. dia jatuh pagi, baru sorenya aku terapi. Yeah. Dan itu Masya Allah ya, saya juga karena ilmunya baru hari pertama, Yeah. pakai teknik yang lain, kayak NLP atau yang lain kayaknya tidak memungkinkan. Jadi Yeah. akhirnya saya bilang, bismillah, ini teknik baru yang aku baru pelajari. Yeah. Aku langsung coba begitu dengan dia yang lemah. Aku Yeah. bilang, oke, bayangin aja saya yang menepuk pipinya dengan lembut. Saya cuma nempelin tangan. Ibu nepuk pipinya, Bu Widuri nepuk pipinya. Enggak. Itu kan video call, Pak. Oh, I see. Jadi Jadi dia aku melepas cuma dirinya bilang- sendiri. Iya, saya bilang enggak, dia cuma tiduran karena dia udah cukup lemas. Aku bilang, bayangkan tangan saya ada di pipi. Oh, mantap. Jadi saya bilang, bayangkan saya cuma nempelin begini aja karena saya juga ikut merem. Saya Ya, bilang, saya oke. tutup mata, dia tutup mata, bayangin aja saya menepuk dengan perlahan dengan saya Ya. provokasi. Ibu keluar suara nggak pada waktu tepuk-tepuk? Kenapa? Enggak. Jadi dia hanya membayangkan, tapi ibu tidak menepuk-nepuk pipi sendiri? Enggak. Karena kan itu online. Oke. Jadi Lanjut. posisinya karena dia datang ke tempat saya waktu saya lagi Ya. training, jadi Ya, kan ya. dia akhirnya pulang tuh. Saya bilang tunggu sebentar nanti break saya terapi. Tapi Ya, akhirnya ya, karena ya. dia nggak sanggup, dia pulang. Dijemput Ya, ya. saudaranya, terus sorenya baru saya telepon. Oke. Saya terapi cuma ditempelin aja. Dan saya pun merem aja gitu. Bismillah ya Allah, ya intention. Saya niatkan, saya Ya. mau bantuin teman saya. Hmm. Sisanya terserah engkau. Mau Ya, tekniknya benar, mau tekniknya enggak, pokoknya bismillah. Tapi memang saya tempelkan teknik Ya. clapping. Oke. Saya tempelin, saya ikut merem, saya cuma berdoa dan provokasi bahwa dirasakan sakitnya, bayangin Ya. kejadiannya. Ya. Waktu dia nyuksuk ke bawah mobil gitu Ya, kan. ya. Saya bilang bayangin dan sesakit apa sekarang. Dia bilang skalanya tuh 100 aja tidak bisa mengungkapkan sakitnya. Ya. Jadi nggak ada 10 sama sekali. Ya. Akhirnya tempelin, provokasi, turunnya lumayan. Turunnya jauh banget. Ya. Itu saya nggak tahu saat itu karena Ya, baru ya. ambil kelasnya. Saya nggak tahu karena CTC-nya atau karena intentionnya. Ya. Tapi saya pikir setelah beberapa kali saya praktekin, Ya. memang si intention ini penting ya. Saat kita bilang Bismillah, ya Allah saya mau bantuin orang ini. Terserah engkau sisanya, kita cuman clapping. Ya. Gitu. Itu yang pertama dan itu dia langsung terasa ringan banget. Ya. Gitu. Saya waktu itu saya kombinasi juga yang terakhirnya. Terus yang satu lagi menariknya, ini juga mendadak. Jadi teman saya, ibunya kena stroke setelah 4 hari, stroke sebelah kanan, dari kepala sampai kaki. Gitu. Akhirnya dia bilang, yuk ke rumah. Gitu. Saya dijemput, saya langsung berangkat, nggak pakai mikir, pakai teknik apa, nggak. Pokoknya ngobrol, nggak bisa komunikasi. Saya tanya keluarga, keluhannya apa ya? Dia bilang, kayaknya tenggorokan sakit. Padahal saya pikir karena stroke, kan berarti semua tidak bisa digerakkan ya. Gimana mau menelan makanan kan pasti sulit sekali. Dan mau ngomong juga bibir sudah tidak bisa digerakkan. Jadi saya juga bilang yang paling simpel, maksudnya CTC ini kan gerakannya nggak banyak ya, gitu. Di sini aja gitu. Dan itu nggak ribet kalau untuk pegang pasien menurut aku dibanding dengan teknik lain yang cukup panjang dan ada beberapa step. Jadi akhirnya aku bilang ya Bismillah Bu, saya suruh keluarganya keluar. Terus saya tanya mau tidur atau mau duduk, akhirnya beliau pilih tidur dengan hanya ngangguk aja. Saat itu saya belum tahu apa yang harus saya clapping gitu. Maksudnya ini apa ya, keluhannya apa, emosinya apa, fisiknya sudah tahu gitu kan itu. Jadi saya bilang ya Allah, ini saya mau clapping, izin gitu kan. Saya clapping tangan sakit kaku tubuhnya yang sebelah kanan. Hasilnya terserah. Akhirnya saya komunikasi agak sulit ya, karena kan beliau tidak bisa merespon, gitu. Cukup lama, akhirnya saya sasar gitu kan, kalau stroke itu dari emosinya apa, yang kata Pak Jumala tadi kan 80% itu dari emosi ya. Jadi saya sasar, Ibu ini bukan, ini gitu. Akhirnya dia bilang, pas saya tanya, Ibu kesel sama suami enggak? Gitu. Kan stroke itu orang terdekat ya. Meskipun saya sudah tahu awalnya pasti orang terdekat, cuman saya nggak bisa langsung, karena saya harus mengarahkan pasien yang menentukan sakitnya siapa atau apa. Gitu. Saya tidak boleh mendikte gitu, nanti akan secara mendirect mereka. Terus akhirnya dia berkedip,
Saya bilang, Ibu mau sembuh? Mau. Kapan maunya? Sekarang ya? Terus beliau, iya. Saya clapping lagi sekali lagi. Saya minta dia bergerak. Itu Masya Allah banget, Pak. Saya aja sampai, ya Allah gini banget ya pertolongan Allah tuh deket banget gitu. Sampai dia bisa gerak. Kakinya tuh bisa ditekuk, tangannya bisa diangkat. Terus perlahan-lahan dia ngomong terus ya. Saya bilang, Bu, jangan ngomong. Save energi. Ibu dalam hati aja. Ya, tapi akhirnya lama-lama dia sudah bisa dibuka mulutnya. Terus akhirnya saya dudukkan beliau, saya minta beliau coba di kakinya kayak ditekuk lagi, di tangan diangkat, dan beliau tuh di situ nggak percaya juga. Saya bilang, Ibu, Allah itu sangat dekat. Ibu maafin orang, Ibu minta kesembuhan, insya Allah cepat. Terus dia tuh yang senyum. Terus aku peluk kan, akhirnya aku pakai LKT ya, loving kindness, dicampur gitu. Yeah. Terus beliau sudah mau mencoba berjalan. Setelah berjalan, dia pindah, tapi masih ngerangsek gitu ya, apa yang ngerangsek ya? Dia kayak pegang tembok gitu. Ya, ya. Tapi dia jalan sendiri. Akhirnya dia duduk di kursi tamu, karena waktu itu dia di tengah rumah gitu, mereka pasang kasur. Nah, pas di kursi tamu, akhirnya saya coba lagi, Ibu, sekarang mau terapi di mulut nggak gitu, karena beliau pengen ngomong tapi belum bisa, masih kaku. Akhirnya sekali lagi terapi, tapi mungkin yang terakhir itu beliau sudah lelah ya, jadi tidak terlalu efektif tuh Pak. Cuman beliau yang punya semangat mau jalan lagi ke tempat dia tidur gitu. Dia jalan lagi tuh, dan aku bilang, Ibu lihat, kalau Ibu mau ngomong sama saya apa yang mau dirilis, Ibu harus sembuh bisa ngomong. Jadi ini terserah, saya cuma bantu. Kita sama-sama berdoa, dan akhirnya udah saya pulang. Saya tanya ke keluarganya besoknya, Pak. Saya bilang, gimana keadaan Ibu? Dia bilang, itu pas saya pulang, beliau makannya banyak. Jadi dia minum udah nggak mau pakai sedotan, dia minta gelas gitu kan. Terus beliau makan, dan sorenya itu udah makannya lebih lahap. Kan berarti kakunya udah enggak ya, berkurang. Itu aja sih Pak, sharingnya. Aku masih kadang terkejut-kejut gitu dengan hasil yang, ya Allah gini banget ya nolongnya gitu. Barakallah. Dengan teknik yang, maksudnya tekniknya efektif gitu ya, simple gitu, tapi ya ternyata itu cukup powerful. Dari mulai yang aku penasaran nih sama Cik Afnan yang intentionnya apa nih ngomong sama kucing gitu kan, itu belum pernah nyoba, tapi ternyata kita bisa terapkan dengan intention yang tepat gitu ya, dengan tekniknya, meskipun tadi mungkin aku masih melenceng-melenceng, atau tadi mungkin ternyata ada yang ke amigdala, tapi apapun itu mungkin saya pikir dengan si intention itu energi kita bisa sampai gitu ya, meskipun offline ataupun secara virtual gitu ya, online. Gitu sih Pak. Iya. Luar biasa. Bagus Pak. Gimana? Ya, silakan Pak Afnan. Saya ingin bertanya, bukannya untuk apa terkait dengan apa yang Ibu Widuri bicarakan tadi. Adakah kemungkinan jika kita pada anak-anak kecil yang belum bisa untuk bertutur dengan baik, kita memberikan intention kepadanya, katakan sebagai contoh, ianya mungkin katakan sakit pada bahagian gigi ke atau sebagainya, kamu sakit ya? Okey, bisa jika ibu rawat kamu, atau bisa jika papa rawat kamu, okey, kamu rasakan tak sakitnya? Gitu. Adakah ianya juga mungkin bisa dilakukan? Bu Widuri, paham? Kayaknya aku belum ada kapasitas ke sana ya, tapi aku pernah mencoba, itu kan jatuhnya ke sugesti ya, tapi aku praktekkan ke anak sih, kayak misalkan kan komunikasi anak saya 7 tahun, jadi memang kalau untuk diarahkan untuk komunikasi memang kan belum bisa ya, kayak menurunkan atau apa, dia nggak paham. Dia cuma tahu, yaudah dek tidur, ibu clapping ya, sakit. Tapi aku cerita aja gitu, kayak misalkan oke, kalau jadi lebih ke storytelling kali ya. Pernah coba seperti itu. Mungkin yang bisa jelasin di sini trainer kali ya. Saya tapi pernah mencoba nih, seperti kayaknya. Itu. Gimana Dok? Saya mau tambahin nih Pak Jumala sama Pak. Silakan. Bunda Widuri. Kalau 0 sampai 7 tahun, itu kan anak-anak itu masih di
alam alfa atau pikiran bawah sadar itu terbuka, area kritis terbuka. Jadi kalau kita ajak ngobrol itu, insya Allah bisa, Pak Afnan, diajak ngobrol ya. Sebenarnya kan teknik yang dilakukan oleh Mr. Afnan, kemudian Pak Kris tadi tentang menerapi hewan dan juga pohon, itu sebenarnya kan bagian dari bentuk terapi naratif exposure terapi. Jadi diajak ngobrol gitu. Seperti misalkan saya pernah nerapi pasien yang kakinya bengkak karena 3 tahun mengalami trauma kecelakaan. Saya ngajak kliennya tuh ngobrol dengan kakinya. Awalnya bengkak, diajak ngobrol, bengkaknya itu jadi ngecil dan hilang. Bila kita memberikan efek di sini, itu kan juga bisa membuat memorinya juga hilang. Akan mempercepat juga kesembuhan pada kakinya sambil kita ajak ngobrol kakinya. Ya. Itu bisa. Juga pada anak-anak juga bisa. Dan kayaknya untuk anak-anak ini bisa kita lakukan secara preventif supaya emosinya lebih stabil, netral. Saat misalkan dia pulang sekolah kan pasti dia bawa sampah emosi kan dari sekolah kan. Sambil ngajak ngobrol, tadi gimana nak gitu ya di sekolah, kegiatan apa aja, sambil di clapping gini kita ajak ngobrol dia. Anak itu akan cerita, tadi aku dimarahin sama ibu guru, sama cikgu ya. Aku tadi difitnah sama teman. Begini begitu. Perasaan kamu bagaimana? Aku marah, aku kesel gitu ya. Skalanya berapa kalau marahnya? Apa yang kamu inginkan kalau kamu lagi marah? Aku pengen nonjok dia gitu kan. Kalau sekarang gimana? Kok nggak kepengen lagi ya? Kok jadi malah lebih kasihan gitu. Jadi dulu saya pernah belajar CTC ini di 2018. Kemudian saya lakukan itu di Pekanbaru. Dengan trauma pernah disentuh bagian kemaluannya Pak Jumala Ya. oleh teman yang sama-sama ini relawan gitu. Ya. Jadi dia trauma dan akhirnya dia sembunyi sampai istrinya bingung gitu. Nah, saya hanya memprovokasi dia untuk menceritakan gimana kejadiannya. Sambil saya clapping di sini. Saya ajak dia untuk ceritain masalahnya, apa yang dia inginkan. Kemudian dia katakan, saya pengen mukul dia. Oke, sekarang kamu pukul aja dia. Sambil saya clapping di sini. Ketika dia mencoba memukul, nggak jadi dok. Saya kok jadi kasihan sama dia. Sekarang gimana? Nah, setelah itu yang terjadi adalah dia tidak mau lagi menyembunyikan dirinya atau sembunyi di balik kamar gelapnya kan gitu karena ketakutan dia sembunyi. Tapi ketika dia ngebayang kejadiannya dan kemudian pengen mukul orang yang melecehkan dia dengan izin Allah ya sambil clapping sambil memprovokasi. Jadi teknik ini disebut dengan naratif exposure therapy. Diajak ngobrol aja. Yang awalnya rasa-rasa emosinya tinggi malah ketika diajak ngobrol jadi turun gitu. Itu tambahannya. Jadi untuk anak-anak paling efektif diajak ngobrol, ya, insya Allah akan turun. Subhanallah, Masya Allah. Memang benarlah apa yang saya dan juga Pak Kis selalu bicarakan. Di Semarang ada salah satu jenius adalah Pak Jumala yang memperkenalkan CTC. Masya Allah, luar biasa sekali. Barakallah. Barakallah. Amin. Terima kasih Dr. Rama atas perkongsiannya. Sama-sama Pak. Nah, Ibu Widuri. Nampaknya malam ni Pak sudah terjawab beberapa perkara. Antaranya adalah untuk anak-anak di antara 0 hingga 7 tahun. Dan juga semasa kita di Cah Kendal kan kita ada cerita berkaitan dengan kita lebarkan untuk merawat itu sampai ke pokok. Dan nampaknya Pak Kris sudah membuktikan boleh menggunakan CTC itu untuk pokok. Pokok itu tanaman ya Pak Oke ya. Ya, tanaman. Pohon ya. Pohon. Ya oke. Gitu. Tapi saya ada satu situasi. Dr. Rama memang medical doktor ya? Ya, medical doctor betul. Ada satu kes Pak di sebuah hospital, seorang klien telefon. Dia kata saya ada operation, okey, yang mana dia kena puasa daripada 12 malam dan dia operation pada 12 tengah hari, siang, 12 siang. Dan selepas daripada operation tersebut, dia tidak dibenarkan makan sehingga pukul 5.
Jadi maknanya selesai itu dan dia tidak dibenarkan makan apa-apa saja dan rasa lapar. Dan kita CTC-kan dia by phone dan dia lakukan sendiri, kelaparan itu hilang sehingga jam 5. Jadi maknanya tidak ada lapar itu hilang. Itu bagaimana tu Dr. Rama? Luar biasa itu, Pak. Ya, berarti kan sebenarnya clapping ini juga berkenaan dengan memori keinginan ya. Memori keinginan makan tadi. Nah, ketika di clapping malah keinginan itu jadi hilang. Sehingga bisa menahan lapar ya sampai di pukul 5. Jadi gitu Pak Ke ya, Mr. Ke. Dengan clapping tadi sebenarnya bisa membuat seseorang itu menahan laparnya karena keinginannya di clapping. Sebagaimana yang kita pelajari dengan Pak Jumala. Bagaimana mental block gitu, susah sukses gitu kan. Kita juga dengan keinginan pun juga bisa di clapping. Ketika kita mau slim project ya, kita mau melakukan slimming healthy gitu kan, kita juga bisa membuat nafsu kita terhadap sesuatu itu bisa berkurang gitu. Keinginan kita mau makan juga bisa berkurang. Jadi di situ. Sebab tu Dr. Rama dan Pak Jumala dan teman-teman ya, ketika kita merawat berkaitan dengan sexual addiction dan juga LGBT, kita menggunakan CTC ini supaya mereka dapat melakukannya sendiri di rumah. Melakukan LGBT maksudnya? Sebab keinginan tu kadang-kadang sesekali melakukan terapi maksudnya. jadi mereka boleh selepas dirawat oleh kita, bila mereka balik tiba-tiba ada keinginan tu, jadi mereka akan dapat melakukannya sendiri. Alhamdulillah. Jadi itu mudah. Sebab itu rawatan CTC ini harus diberikan kepada mereka supaya mereka boleh pulang dan menggunakannya. InsyaAllah. Masya Allah. Dan insyaAllah Pak, ICPA Malaysia, saya dengan Pak Afnan pada ujung Ogos ini kami akan buat satu program CSR, Corporate Social Responsibility, dengan beberapa ramai guru kerana sudah hampir dengan peperiksaan untuk kita rasakan setiap subjek yang mereka hadir tu, yang dihadapi itu menjadi mudah supaya mereka boleh dapat cemerlang di dalam peperiksaan exam. Dan yang menariknya, atas perkongsian daripada Dr. Rama dan juga Ibu Widuri ini, kita juga bisa untuk ngobrol sama anak-anak untuk hilangkan rasa-rasa ketakutan untuk menghadapi peperiksaannya nanti, insyaAllah. Terima kasih semua. Sama-sama Pak Kaye. Amin. Terima kasih semuanya. Ini luar biasa. Benar. Luar biasa. Terima kasih semuanya, Pak Rama, kemudian Pak Kay, Pak Afnan. Sekarang kita panggil satu lagi ya, Ibu Nini. Ibu Nini dari Malaysia. Silakan Bu Nini. Ya, saya. Assalamualaikum Pak Jumala. Assalamualaikum. Kawan-kawan. Okay, saya hanya nak share. Saya dekat Malaysia, saya sebagai seorang medical staff lah di Malaysia. And then saya menggunakan CTC yang diajar oleh Pak Jumala dan Tuan Mohsin di klinik saya. Alhamdulillah saya gunakan pada warga emas, terutama sekali warga emas yang masalah sakit lutut. Sakit lutut yang saya gunakan. Ya, sakit lutut. Okey. Okay. And then sebelumnya saya lebih suka buat secara berkumpulan. Sebab saya jaga klinik warga emas yang melibatkan kedatangan warga emas yang ramai lah, lebih kurang dalam 10 ke 15 orang. Jadi saya akan dudukkan warga emas di kerusi dan saya menggunakan teknik neck squeezing. Neck squeezing. Sebentar ini, maaf ya. Hold on ya sebentar ya. Warga emas itu apa? Warga emas itu warga tua. Senior citizen. Yang mereka yang berusia lebih daripada 60 tahun. I see. Ya. Jika di Indonesia apa dipanggilnya Pak?
Itu lebih dari 60 tahun ya kah? Aha. Ya, Lansia. Lansia. Lansia, lansia, Ya. lansia. Mata sudah tak nampak sikit, telinga sudah. Yes, lanjut, lanjut, Saya lanjut. gunakan- Thank you. Okey, Lanjut, saya lanjut. menggunakan neck squeezing. Next squeezing ya. Sebab warga emas sendiri dia ada exercise untuk warga emas. And then bila klien saya, pesakit saya datang, saya akan tanya apa masalah hari ini. Biasa dia orang akan bagi tahu masalah yang sama, lutut masih belum baik. Sebab ada yang pakai walking frame and ada yang pakai tongkat. And then bila saya cakap okey, kita buat exercise, jadi saya tak sebutlah CTC, saya sebut exercise. Kita akan pusing ke kiri dan pusing ke kanan leher sehinggakan saya kata bila pusing ke kanan tinggalkan sakit di kanan, bila pusing ke kiri tinggalkan sakit ke kiri. Dan fokus kepada sakit tu, lepas tu kita akan berdiri dan kita akan bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, ke hadapan dan ke belakang tanpa menggunakan tongkat dan apa-apa bantuan. Jadi saya akan bagi arahan. Bila saya dah start dengan neck squeezing, and then bila dah lebih kurang dalam 10 minit ke 15 minit saya akan buat sambil exercise. And then saya cakap fokus pada sakit, tinggal kat kiri. Okey, tinggal sakit tu. Patah balik ke tengah. Okey, fokus. Pergi ke kanan dan tinggal sakit tu kat kanan. Jadi bila sampai masa lebih kurang 10 minit, saya akan cakap, okey, pandang ke depan dan pandang saya. Okey, sekarang berdiri. Bila saya kata berdiri, automatically dia orang berdiri tanpa menggunakan tongkat apa-apa pun. And then saya kata, okey, fokus pada saya dan dengar arahan saya. Jadi bila saya suruh gerak ke kiri, satu langkah, dia orang akan melangkah ke kiri satu langkah. Dan ke kanan satu langkah. Dan ke depan satu langkah. Sehinggalah habis tu, saya akan tanya, sekarang lutut masih sakit tak? Dia kata dah tak ada. Dia dah boleh gerak. Saya kata, okey, sekarang ni tak ada tu, tak ada seterusnya ke ataupun macam mana? Saya tanya balik. Sebab dia orang lebih perlukan perhatian dan masalah dia orang bukan lebih kepada sakit lutut sebenarnya. Jadi bila saya take care pada dia orang, jadi dia orang dah fokus pada saya, sekarang sakit dia sudah hilang. Jadi CTC sebenarnya macam Dr. Rama kata tadi, walaupun kita tidak menyentuh klien, tetapi kita bagi rapport dan bagi orang kata kita care klien lebih, so aura daripada kita tu pergi kepada klien kita sebenarnya. Itu kembali kepada niat kita. Itu pada saya lah. Tidak semestinya kita tepuk. Walaupun amigdala betul. Sebab dia adalah pusat memori, pusat emosi. Tetapi tidak semestinya kita tepuk. And then sebenarnya tidak semestinya kita pusing ke kiri dan pusing ke kanan. Tetapi kita perlukan fokus. Imagery. Bila klien kita fokus pada kita, dan mendengar arahan kita, ini kita panggil, memang kita kata CTC. Tetapi dalam masa yang sama, kita seperti mana Mr. K cakap tadi, kita menggunakan hipnosis juga. Sebab kita ambil pada fokus dia. Itu pada saya lah. Ini yang saya buat. And then dalam masa yang sama juga, saya akan menggunakan pada warga emas ni CTC kerana dia orang tidak boleh tahan kencing. Menarik, menarik. Dia tidak boleh tahan kencing. Bila dia tidak boleh tahan kencing, bila kita buat exercise tu, dia asyik nak terkencing. Jadi saya ajar dia orang macam mana untuk buang daripada tahan kencing tu dengan menggunakan neck squeezing juga. Sebab saya lebih suka neck squeezing sebab apa? Orang tua dia tidak lebih pada tepuk-tepuk sebab dia akan rasa macam lenguh, sakit badan kan. Bila neck squeezing dia rasa macam satu exercise. Itu yang saya guna dekat klinik lah. Dekat klinik saya. Dan CTC juga saya guna untuk saya bagi injection kepada kanak-kanak dan remaja. Kenapa saya cakap macam tu? Bila dia menangis, biasa kanak-kanak menangis, dia rasa sakit. And then saya akan cakap, sakit di mana? Dia tak akan cakap sakit di mana. Tapi saya akan cakap macam ni. Okey, sekarang sakit kan? Saya akan buat macam ni. Saya akan tepuk dan saya bagi fokus di tepuk saya ni, dia fokus pada tepuk saya. And then staff yang lain akan cucuk. Dia tak menangis pun. Jadi kadang-kadang staff saya tanya, apa sister buat sehinggakan, apa sister bomo sehinggakan
anak pun tak menangis. Sebenarnya bila kita tepuk, anak tu dah fokus kepada tepuk kita, and then dia dah buat perhatian tu pada kita. Dan hilang kesakitan dia tu. Sebenarnya dia bukan sakit nak cucuk tu, tapi dia hanya takut kepada jarum tu. Jadi bila dia fokus pada kita, dia tak fokus pada jarum, dia hanya ingatkan kita tepuk ni. Macam budak-budak lah, bila jatuh kan, dia sakit, tapi bila kita tepuk, alah sikit saja, automatik dia akan berhenti menangis. Pada saya itulah yang banyak saya boleh guna setiap hari dekat klinik saya dengan CTC. Alhamdulillah. Itu pengalaman saya lah. Dan selalu warga emas yang datang ke klinik saya memang akan cari saya. Dia kata misi atau nurse yang patah umur, dia kata. Sebab saya tidak menggunakan apa-apa ubat, tapi dia boleh, orang kata, hilang sakit itu. Dan saya ada satu warga emas yang berumur 67 tahun, daripada pakai tongkat, sekarang dah tak pakai tongkat, dan boleh pergi tai chi. Dan boleh pergi tai chi, saya suka dan saya seronok. Sebab tu saya cakap dengan Tuan Mohsin, daripada saya belajar untuk saya dan untuk keluarga saya, tapi bila saya dah implementkan pada pesakit saya dah rasa seronok dan saya rasa macam nak belajar. Macam tu lah. Itu dari perkongsian saya lah. Wajib jadi trainer ni, Pak. Itu saja. Iya, wajib trainer ini. Very, very potential. Thank you very much. Thank you very much, Ibu Nini. Terima kasih ya. Di mana? Saya nak maklumkan, insyaAllah saya akan bawa CTC dalam medical di Malaysia dan akan saya bawa pada jururawat di Malaysia, insyaAllah. Amin. Dan saya akan bagi tahu Pak Mohsin sekiranya saya diluluskan untuk bawa ilmu ni kepada jururawat di Malaysia. Tahniah. Alhamdulillah, tanya. Ya, good luck. InsyaAllah sukses ya. Amin, insyaAllah. Masya-Allah. Terima kasih Pak Jumada. Sama-sama. Ya, sahabat-sahabat, akhirnya waktu juga yang harus membatasi kita. Luar biasa. Saya ingin buat conclusion untuk semua diskusi yang sudah kita sampaikan bersama. Conclusionnya begini, sahabat-sahabat sekalian. Kalau sahabat-sahabat sekalian belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, saya itu menggunakan teknik yang sebenarnya awalnya adalah dari Edit Submodality. Jadi CTC ini anaknya Edit Submodality. Kalau saya memperhatikan sharing dari teman-teman semua, ya, itu tidak jauh-jauh dari Edit Submodality. Ketika Dr. Rama, Bu Widuri menepuk begini, imajinasikan begitu ya, imajinasikan Anda menepuk-nepuk sendiri. Kemudian Dr. Rama menepuk begini tanpa menyentuh orangnya, itu sebetulnya adalah transfer Edit Submodality. Gitu ya. Ini analisis saya ya. Nanti kalau misalnya ada pendapat yang lebih atau berbeda dari ini, kita memang perlu waktu untuk diskusi lagi, teman-teman. Perlu waktu untuk diskusi lagi, ya. Nah, Edit Submodality ini bisa dilakukan secara FACOG, visual, auditory, kinesthetic, olfactory, gustatory. Tapi juga bisa dilakukan secara saya ulangi, bisa dilakukan secara visual, auditory, tetapi juga bisa dilakukan secara kinestetik. Dan kinestetik ini melibatkan seluruh gestur dan mimik. Jadi apapun yang kita ubah, kita mengubah kinestetik orang pada saat emosinya sedang loading, kita mengubah visual memorinya pada saat emosinya sedang loading, kita mengubah audio memorinya, memori audio atau memori visual pada saat emosi sedang loading. Sesungguhnya emosi itu rontok, emosi itu hilang.
Nah, oleh karena bentuk dari apa yang bisa kita ubah ini sangat banyak, maka teman-teman bisa punya kreasi sendiri-sendiri. Itulah yang disebut kreatif. Maka sebutannya teknik ini adalah kreatif trauma cleansing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sahabat-sahabat semua, semoga bisa difahami. Ini sangat menarik dan saya yakin diskusi ini tidak berhenti sampai di sini dan kita akan diskusi lagi pada minggu-minggu mendatang atau setidaknya pada sebulan mendatang, ya. Dan kita akan terus sharing, semakin diperkaya teknik CTC ini dan akan semakin memudahkan kita semua, semakin variatif sehingga nggak bosen cuman begini-begini saja, begitu ya. Yang sudah menebak dengan cara-cara yang lain, silakan dilanjutkan dan pastikan aman ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dan sampai jumpa lagi ya. I love you all teman-teman semuanya. Kita akan ketemu lagi insya Allah sebulan mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Baik, terima kasih.